Selamat sore, Dokter Sahat. Iya, Dokter Sahat sudah masuk. Oh ya, selamat sore, Dok. Selamat sore, Dok. Iya, iya, Maaf saya selesai. iya, iya, iya. Ya, enggak apa-apa, Dokter sibuk sekali. Ya, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan kita kelima dengan Dokter Sahat untuk memberikan materi kuliah ya, yang pada sore hari ini apa dokter tentang saluran saluran traktus urinarius ya dok dan Ya, betul, Dok. Dok, ya izin saya coba tes signal ya, Dok. Signal saya masalah nggak ya? iya putus-putus itu dok suaranya. Sebentar Ya, saya ganti ke. Nah, ini eh, belum terdengar suaranya. gimana, Dok? Suara saya apa sudah bagus? Sudah sudah stabil dok. Sudah stabil ya? Ya, Baik. ya. Silakan dok. Ya, terima kasih banyak. Ya. Jadi saya langsung aja nih, Dok. Langsung aja. Bentar, saya langsung. Silakan. Iya, iya, Baik. silakan dok. Terima Langsung. kasih, Dok. Iya. Jadi saya eh, ketemu lagi di Suaranya putus dok. sore hari ini. Nanti di suaranya putus, Dok, ya? Ya, suaranya putus-putus. Halo. Halo, ya suaranya masih putus-putus, Dok. Eh, masih putus-putus ya? Iya, kadang putus, kadang Eh, tersambung. sebentar ya, Dok, saya coba ganti sinyal lagi. Iya. Ada gempa lagi loh, terasa di sana, Nggih, PPDS. dok. Nggih, dokter. Terasa nggih, dokter di Oh, rumah saya ini sakit nggih, dokter. Nggih, goyang-goyang. dokter. Iya dok, ini Izin terasa terasa masih dokter dokter. di Itu kontras. ya. Gitu gempa dokter. Yang tadi siang ada ya, terasa ya. Tadi Nggih, siang nggih, saya ada dokter. di lantai 6 itu Tuban tambah nggih. terasa, terasa Makin betul. kenceng. Eh, selamat sore, Dok. Gimana, Dok? Suara Ya, saya jelas oke. nggak ya? Sudah bagus, Dok. Udah ya, bagus Bagus. ya. Iya, iya. Ada gempa ya, Dok? Iya, Kan banget. loh, anu Jakarta ada dok, terasa? Enggak, Enggak. Oh, enggak. sampai Surabaya ini apa pusatnya di Tuban katanya. Oh, Iya, iya, ya iya. mulai tadi siang jam berapa ya? Jam satuan ya mungkin. Iya, Oh, iya, iya. Iya, nggak apa-apa, Dok. Kita lanjut. ya, dilanjut aja. Monggo, terima kasih banyak dok. Ya, baik. Jadi, eh, saya coba memberikan informasi tentang eh, pengenalan tentang radiologi yang berhubungan dengan renal ya. Jadi, saya coba share screen.
Ya, saya mungkin akan memberikan beberapa slide ya, dan berhubungan dengan nanti kasus-kasus. Jadi apa yang nanti saya utarakan di sini adalah sesuatu yang sering ditanyakan oleh para klinisi ya yang dihubungkan dengan tumor ginjal ya, di mana klinisi ingin memastikan sebenarnya apakah tumor tersebut ganas atau tidak, itu yang paling penting. Kemudian tentunya staging ya, sebagai seorang radiolog bisa memberikan staging yang baik. Nah, setelah kita ketahui bahwa kalau kita bicara tumor Suaranya hilang ya, Dok ya? apakah tumor tersebut solid atau kistik. Suaranya masih tetap nggak bagus ya, Dok ya? Enggak, ini sudah keluar, sudah bagus. Iya. Sudah bagus ya, baik. Solid atau kistik ya, di mana ini yang harus pertama kali diberikan informasi kepada klinisi. Dan untuk menentukan solid kistik, apa yang kita lakukan adalah tentunya bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi dan pemeriksaan yang lebih advance, yaitu CT scan atau tentunya MRI ya. Dan nanti mungkin bisa menjadi pertanyaan, jadi kapan kita lakukan MRI ya dibandingkan CT scan. Di beberapa literatur mengatakan ya MRI lebih superior dibandingkan CT scan, terutama pada lesi-lesi kistik. Jadi paling penting kita di dalam mendiferensiasi kistik dengan solid itu dengan pemeriksaan ultrasonografi. Jadi kalau nanti setelah pemeriksaan ultrasonografi kita bisa pastikan bahwa ini adalah kistik, selanjutnya adalah yang paling baik yaitu dengan menggunakan MRI. Sedangkan kalau solid, baik itu MRI maupun CT memiliki keakuratan yang sama. Jadi itu algoritmanya sebenarnya di dalam mendiagnosis renal tumor ini. Ya. Nah, kita tahu tentunya USG dalam menentukan bahwa ini kistik atau tidak, yaitu dengan melihat apakah anekoik atau tidak ya. Dan kalau anekoik tentunya ada posterior akustik enhancement. Tetapi penting juga untuk memberikan informasi kepada klinisi ya bahwa kistik yang kita temui itu adalah kistik yang memiliki probabilitas malignansi yang kurang ya, yang minim ya. Karena kita tahu bahwa kistik itu secara bosniak kita bagi atas sampai dengan 1 sampai dengan 4, dan tentunya pada bosniak 2F sampai dengan bosniak 4 itu memiliki probabilitas cancer lebih tinggi dibandingkan bosniak 1 sampai dengan bosniak 2. Jadi itulah kenapa klinisi biasanya melanjutkan pada pemeriksaan CT ataupun MRI, dan paling baik adalah MRI, terutama pada bosniak 2F ya, bosniak 2F. Nah, secara USG itulah kenapa harus kita bisa memberikan informasi kepada klinisi bahwa USG kistik renal tersebut adalah USG kistik yang harus dilanjutkan dengan pemeriksaan CT ataupun MRI, atau cukup dengan pemeriksaan USG. Nah, apa yang harus kita lapor? Ya, satu, kistik tentu. Ya, yang kedua yang harus kita lapor, ada nggak septa? Ya, dan kalaupun ada septa, yang juga harus kita lapor adalah
septanya tebal atau septanya tipis. Ya, jadi ini yang harus kita infokan, ya. Karena kalau septa tebal tentunya akan menjadi Bosniak 2F, ya. Dan tebal tipis dari septa itu tentunya kita tahu sesuai dengan cut off dari 3 mm. Jadi itu yang harus kita lapor dalam pemeriksaan tumor kistik atau nodul kistik di ginjal. Kalau di CT scan, ya, yang pada kondisi kontras yang non enhance, karena kan seringkali kita bertemu dengan nodul-nodul kistik non kontras, ya, yang secara insidental, ya, tentunya umumnya non kontras kita lakukan, non kontras CT kita lakukan pada pasien-pasien yang datang dengan abdominal pain, ya, untuk penyakit tertentu, tetapi di ginjalnya kita menemukan lesi-lesi kistik yang harus kita lapor, ya, yang nanti apakah memerlukan pemeriksaan dengan menggunakan kontras atau tidak, ya. Jadi kapan yang kita harus menggunakan kontras, ya tentunya di luar kriteria ini, ya. Itu tadi dengan septa tebal, ya, dinding tebal, ya, sedangkan di densitasnya 10-20, minus 10-20, atau kita menemukan adanya kista perdarahan, ya, dengan densitas yang lebih dari 70, itu sebenarnya CT yang non kontras yang tidak memerlukan pemeriksaan benign cystic lesion ini merupakan kondisi-kondisi yang tidak memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, ya, baik itu CT scan menggunakan kontras ataupun MRI menggunakan kontras. Ini saya mau ceritakan bahwa kalau kita menemukan ada septa yang tipis, ya, itu umumnya kita makan sebagai kompleksis, tetapi dikategorikan sebagai Bosniak 2. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bosniak 2F dan sampai dengan Bosniak 4? Ya, di mana Bosniak 2F sampai dengan 4 ini tentunya selain menemukan adanya nodul kistik, ya, kita menemukan adanya septa yang tebal, kemudian komponen padat, ya, dan kalau kita menggunakan color Doppler, ya, tentunya kita akan menemukan satu hipervaskuler pada dindingnya. Jadi itu yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan menggunakan CT maupun kontras. Nah, ini sebagai salah satu contoh nodul kistik, ya, yang kita harus melanjutkan pada pemeriksaan kontras, ya, baik itu CT maupun bagian-bagian yang padat yang lebih banyak dibandingkan kistanya, ya. Nah, itu juga harus kita lanjutkan pada pemeriksaan CT, pemeriksaan MRI dengan kontras. Nah, ini tentang Bosniak beberapa kategori Bosniak Anda harus sudah tahu, dan tentunya ini bisa dibaca di buku, ya. Dan terutama buat yang unenhanced CT, kalau tadi USG kita tahu bahwa kapan kita harus pemeriksaan kontras CT maupun MRI ditentukan dari adanya septa dan komponen padat. Sedangkan kalau CT scan yang unenhanced, kalau kita menemukan densitas, ya, yang in between 20 sampai dengan 70, kemudian
heterogen. Nah, jadi kalau kita ketemu nanti pulang di praktek kita ketemu ada lesi kistik, ya, kemudian lesi hipodens maksud saya, kemudian kita ukur HU-nya, ya, dan dia in between 20 sampai 4 sampai dengan 70 dan heterogen. Nah, ini sekali lagi dan heterogen. Nah, umumnya kita harus melakukan pemeriksaan kontras ya untuk menjaring uh, suatu komponen padat yang nanti kadang-kadang kita bisa menemukan pada waktu di kontras nanti uh, akan ada penyengatan solid uh, soft tissue di intra lesi kistik. Perlu digarisbawahi ya, dan ini juga harus menjadi perhatian ya di dalam menentukan kapan kontras itu bisa kita lihat sebagai kriteria enhancement ya. Nah, di dalam kriteria enhancement ini ada beberapa yang kita bisa pakai ya, di mana kalau kita menemukan adanya penyengatan yang lebih besar atau sama dengan Hounsfield unit 20. Jadi misalnya kita menemukan ada nodul ya di intralesi ya, nodul di intralesi kistik ya, terus dia misalnya komponennya HU-nya misalnya 25 tadi kan di antara 20 sampai 70 kita harus melanjutkan dengan kontras, dia misalnya 25, kemudian dikasih kontras, nodul yang kistik yang dengan komponen padat tadi menyangat, seperti menyangat ya, tetapi dia di bawah 20 ya, misalnya dari 25 menjadi 40 ya, artinya terjadi peningkatan Hounsfield unit 15 ya. Itu jangan cepat-cepat dianggap sebagai menyangat ya. Nah, pada kondisi yang demikian kita biasanya mengatakan bahwa nodul tersebut itu tidak menyangat. Dan kalau di ginjal ya suatu komponen nodul padat yang tidak menyangat ya harus dipikirkan sebagai benign lesion ya, walaupun kita menemukan ada satu lesi kistik yang dengan komponen padat. Tetapi kalau komponen padat itu tidak menyangat ya artinya kurang dari sama dengan 20 harus dipikirkan sebagai benign lesion karena itu bisa terjadi pada kondisi clot ya. Jadi kita tahu bahwa kista itu bisa karena dengan komponen perdarahan, kemudian komponen perdarahan itu menyisakan sebuah clot hematom dan clot hematom itu biasanya tidak menyangat. Jadi harus hati-hati di dalam menentukan mendeterminasi bahwa ini adalah kista dengan komponen padat yang harus dilakukan operasi atau yang tidak perlu dilakukan operasi tetapi dilakukan observasi ya karena komponen padat itu tidak menyangat. Sedangkan pada kriteria MRI ya untuk menentukan enhancement atau tidak biasanya kita memakai istilah signal intensity. Jadi kita bisa mengukur dalam tanda kutip pikselnya. Dimana kalau terjadi peningkatan pikselnya lebih dari atau sama dengan 15%, kita harus pikirkan bahwa ini adalah nodul yang tidak menyangat. Jadi itu yang paling penyengatan yang tadi kurang dari 20 itu kita namakan pseudo enhancement ya, yang biasanya disebabkan karena partial volume effect atau beam hardening atau scatter radiation. Jadi hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan pseudo enhancement. Ini sebagai salah satu contoh ya, ada dia di bawah 20 ya. Kemudian dikasih kontras ya. Kemudian 6HU tadi HU-nya 6 menjadi 12 ya. Nah, ini kita bukan mengatakan menyangat.
ya dari HU6 menjadi 12 ya. Ini yang kita namakan pseudo enhancement ya. Sedangkan kalau kita menemukan adanya 30 ya, artinya lebih dari 20 kan tadi. Kalau kurang dari 20 itu relatif aman, tetapi kalau lebih dari 30 lebih dari 20 kurang dari 70, nah kita harus lakukan pemeriksaan kontras ya. Dan apa yang kita lihat dari pemeriksaan kontras, sama-sama dia menyangat, tetapi menyangatnya lebih dari HU20. Jadi yang sisi kiri tentunya ini kita namakan nodul padat yang menyangat, bukan nodul bukan penyangatan yang pseudo enhancement. Dia harus hati-hati. Nah, kalau kita sudah tadi menentukan bahwa nodulnya itu menyangat, ya komponen padat itu menyangat. Nah, kita harus pastikan ya apakah lesi tersebut itu merupakan classical AML atau non AML ya. Jadi baik itu lesi kistik maupun lesi padat ya. Nah, khusus buat yang lesi padat ya, kalau memang sudah dipastikan dia menyangat, kita harus pastikan apakah itu AML atau non AML. Ini penting sekali karena kalau non AML ya ada kemungkinan dilakukan yang namanya pengambilan tumor. Jadi saya mau ceritakan bahwa kita ini di RSCM, dan saya rasa ini udah menjadi kebijakan urologi, ya terutama di bagian uro-onkologi, bahwa pengambilan tumor di ginjal itu sangat ditentukan dari pelaporan radiologi. Ya, sekali lagi, pengambilan tumor di ginjal itu sangat ditentukan dari pelaporan radiologi. Jadi contohnya, kalau tadi kita sudah membedakan kistik sama solid, kemudian kita bilang kistik bosniaknya 3, itu mereka biasanya melakukan langsung reseksi, ya apa itu parsial nefrektomi atau nefrektomi. Jadi sangat ditentukan dari pelaporan apakah bosniaknya 3 ya atau bukan. Kalau 2F mereka masih memikirkan untuk observasi. Begitu juga untuk yang solid, misalnya tumornya sudah kita diferensiasi bahwa ini adalah yang solid. Nah, solid itu kita harus bagi apakah solid AML atau non AML. Kalau dia AML tentunya tidak dilakukan apa-apa ya. Dan biasanya AML dilakukan operasi kalau tumornya sudah besar, mengganggu atau ada simptomnya. Baik itu simptom karena tumornya besar terus menjadikan apa namanya stretching dari kapsul ginjal atau dijadikan tumor tersebut menjadi berdarah ya. Nah, itu baru dilakukan tindakan reseksi. Tapi kalau tidak ya observasi kalau dia AML. Nah, bagaimana kalau dia non AML? Non AML juga demikian, harus dipastikan apakah ini non AML jinak ataukah ini non AML ganas ya. Pada waktu kita katakan ini adalah kecenderungan ganas, mereka akan melakukan operasi. Jadi mereka sangat tergantung dari pelaporan radiologi. Dan perlu digarisbawahi ya bahwa urologi, onkologi tidak pernah melakukan biopsi ya, sebelum dilakukan tindakan reseksi. Seperti misalnya tumor-tumor di hati. Ya, kalau kita bilang curiga ganas, mereka biopsi, memang ganas, mereka angkat. Kalau urologi nggak gitu. Kalau kita bilang curiga ganas, ya mereka akan angkat ya tanpa perlu biopsi. Dan pada beberapa kasus pengalaman kami ya adalah sudah diangkat, setelah diangkat sudah dinefrektomi, hasil patologi anatominya itu adalah jinak. Nah, yang begini-begini ini potensi untuk nanti masuk pada ranah hukum.
karena sudah diangkat, sudah dinefrektomi, pasiennya sudah kehilangan ginjal, tetapi patologi anatominya menunjukkan suatu jinak, ya. Dan radiologi dan uro-onkologi tentunya akan mengatakan kami melakukan tindakan nefrektomi karena ada informasi dari radiologi bahwa ini adalah kecenderungan atau kecurigaan ganas. Jadi harus kita hati-hati dalam menentukan apakah ini jinak maupun ganas. Ya, nanti saya akan ceritakan beberapa contoh-contoh kasus ya yang perlu kita waspadai. Ya. Nah ini AML. Jadi kapan kita bisa mengatakan ini AML? Tentunya kalau dari CT scan kita menemukan yang namanya macroscopic fat. Apa itu macroscopic fat? Adalah komponen lemak ya dengan HU minus 20 sampai dengan minus 100. Ya. Jadi kalau kita menemukan ada tumor, kemudian ada macroscopic fat ya dengan terminologi makroskofiknya dengan HU minus 20 sampai minus 100 gitu. Nah, kita udah berani tuh mengatakan bahwa ini jinak yang namanya AML. Dan biasanya tidak ada kalsifikasi ya. Kemudian tidak ada vascular invasion ya. Atau kadang-kadang ditemukan yang namanya pseudoaneurysma. Biasanya pseudoaneurysma ini terjadi kalau tumor AML-nya sudah besar. Artinya sudah lebih dari 4 cm. Itulah kenapa AML yang besar seringkali terjadi yang namanya rupture, ya, berdarah. Jadi pasien tuh kadang datang dengan keluhan nyeri pinggang setelah di CT scan, rupanya ada AML yang berdarah gitu ya. Sebelum dia lebih dari 4 cm, umumnya dia tidak mempunyai keluhan apa-apa gitu ya. Nah, itu yang biasanya ada peranan dari tindakan intervensi untuk mengurangi perdarahan ya, atau kalau memang bisa dilakukan langsung segera reseksi ya dilakukan reseksi ya. Nah, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ada AML yang memiliki komponen rendah lemak ya, atau istilahnya minimal komponen fat ya. Dan ini ditemukan pada 5-10% kasus ya. Dan sangat sulit dibedakan dengan RCC. Jadi biasanya minimal komponen lemak itu hanya terdeteksi dengan menggunakan MRI. Ya, jadi di MRI tersebut kita akan melihat adanya hipointens pada outphase ya, outphase T1. Pernah dengar bahwa T1 itu ada inphase dan outphase. Nah, dari outphase kita bisa melihat ada gambaran hipointens, di mana inphase-nya itu isointens. Jadi iso menjadi hipointens. Nah, itu berarti mengandung komponen minimal lemak ya. Dan biasanya kalau kita korelasi dengan pemeriksaan CT scan, umumnya CT-nya HU-nya adalah di bawah minus 10. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Tadi saya katakan bahwa AML yang lebih dari 4 cm terkadang menemukan yang namanya pseudoaneurysma yang bisa menyebabkan spontaneous hemorrhage. Nah, ini kita namakan solid non-AML, ya, di mana solid non-AML ini adalah bisa ganas yang kita namakan RCC, ya, bisa juga jinak, ya. Nah, jinak ini yang paling sering adalah low fat atau minimal fat angiomyolipoma ya, atau AML atau onkositoma ya. Tapi terkadang ini susah dibedakan dengan RCC ya, onkositoma dengan low fat angiomyolipoma. Tapi seandainya beberapa kasus kita pernah mendapatkannya bahwa kita diagnosis sebagai RCC ya, kemudian di nefrektomi ya, kemudian hasilnya adalah low fat angiomyolipoma. Tapi itu tidak salah ya, karena secara teoritis memang terkadang sulit kita bedakan.
Atau pernah kita dapat kasus, kita bilang RCC, tetapi merupakan suatu gambaran onkositoma. Nah, itu juga tidak salah, ya. Tetapi ada garis bawahi, kasus-kasus onkositoma yang klasik, gitu, bisa kita bedakan dengan RCC. Kalau klasik, ya. Jadi kalau kita menemukan tanda klasik dari onkositoma itu kita bisa bedain. Tetapi kalau nggak keluar tanda klasiknya, tentunya akan menjadi sulit membedakan dengan RCC, sehingga tidak tidak salah kalau nanti misalnya setelah direseksi hasil PA-nya adalah onkositoma, ya, dan eh, pasien akan eh, kita bisa katakan bahwa ini adalah yang apa istilahnya, yang fitful pada suatu keganasan, ya. Eh, Nah, jadi ini contohnya, ya. Sebelah kiri ini onkositoma, ya. Sebelah kanan ini adalah RCC kromofob. Nah, coba Anda bisa lihat bagaimana pola penyangatannya akan sama, solidnya akan sama, ya. Dan setelah dilakukan operasi, baru kita bisa menentukan bahwa ini onkositoma atau ini adalah kromofob. Ya, ya tidak apa-apa, ya, karena memang ada di dalam kedokteran yang namanya overlapping, ya. Ini kita lihat bahwa ada beberapa subtipe dari RCC, ya, mulai dari clear cell sampai dengan papillary. Tadi salah satunya adalah kromofob, ya. Dan biasanya kromofob dan clear cell RCC itu suka mirip-mirip pola penyengatannya dengan onkositoma, ya. Tetapi biasanya yang paling sering dekat dengan onkositoma itu adalah eh, kromofob, ya. Yang paling sering dekat dengan onkositoma itu adalah kromofob, ya. Sorry, clear cell. Karena kalau kita lihat di sini eh, garis biru dengan garis merah itu kayak, ya, beda-beda tipis Hounsfield unitnya, ya. Sedangkan dengan kromofob dia jauh, ya, apalagi dengan papillary, dia jauh. Jadi nggak pernah onkositoma di DD dengan papillary, tapi onkositoma DD-nya dengan clear cell atau dengan kromofob. Jadi supaya lebih aman, ya, kita boleh mendede clear cell atau kromofob dengan onkositoma. Ya, jadi ada kemungkinan uh, merupakan suatu proses jinak, ya, walaupun gambarannya seperti ganas. Ini saya mau ceritakan bahwa kalau kita menemukan sebuah kasus, ya, di mana pola penyengatannya eh, kita bisa melihat yang namanya ada segmental enhancement inversion. Artinya begini, di fase corticomedullary kita melihat ada pola penyengatan yang homogen, ya. Kemudian di fase eh, berikutnya, ya, di fase ekskretorik, apa yang kita bisa lihat di sini, ada bagian yang wash out, ya. Ada bagian yang enhance. Yang kita lihat di fase corticomedullary ada yang bagian yang enhance, ada bagian yang tidak enhance. Yang tidak enhance akan menjadi enhance, ya. Yang eh, enhance akan menjadi wash out. Maka itu ada istilahnya segmental enhancement inversion. Jadi ada bagian yang menyangat, ya, yang nanti wash out, terus ada bagian yang tidak menyangat yang berikutnya akan menjadi enhance. Jadi ada yang enhancement inversion. Nah, kalau kita menemukan kasus begini, tentunya memiliki nilai spesifitas untuk mengatakan ini onkositoma 99%. Ya, tinggi dong tentunya. Artinya apa? Artinya kalau kita ketemu begini, biasanya urolog itu akan mengobservasi dilakukan
Orangnya hilang ya, dokter. Gitu. Iya dokter, tidak terdengar dokter. Terlempar ya, enggak? Hah? Dia juga tidak ada di Zoom dokter. Ya, mohon maaf dok, putus sinyal saya. Suara saya sudah jelas. Sudah, dok. Sudah. Oh, mohon maaf, putus. Saya terakhir Ya, gimana ya? Saya tadi eh, sebentar ya. ya, dok. Ini padahal saya sudah pakai eh, Modem. Pakai apa, dok? modem, sudah ganti-ganti dok. Karena memang di radiologi ini mungkin saya nggak tahu juga selalu sinyal itu suka bermasalah gitu. Mungkin itu loh, dok, di dalam gedung yang tebal, yang dindingnya Iya, tebal itu ya. selalu begitu. Tapi kalau di luar aman, maksudnya kalau di apa namanya di luar gitu aman gitu. Ya, Tapi kalau udah di radiologi ya udah masuk kayak bunker kali ya. masuk bunker kita. Tiba-tiba udah langsung sinyal-sinyal pada stop. Ya, mungkin dari sini ya dok tadi saya lupa segmental enhancement inversion. Segmental atenuasi, segmental apa tadi? Enhance. Ya, baik. Saya mulai lagi ya dok. Jadi kalau segmental enhancement inversion itu tentunya merupakan klasik untuk membedakan onkositoma dengan RCC ya. Jadi kalau kita temuin ini kita akan menjadi lebih yakin bahwa ini adalah suatu proses benign lesion. Tetapi kalau enggak ya itu yang menjadi sulit. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang non AML ya, yang paling susah membedakan jinak sama ganas adalah onkosintoma yang tidak klasik dan yang kedua yang tadi low fat AML. Nah, itu kondisi-kondisi susah kita tentukan suatu proses keganasan maupun lainnya. Mohon izin dok. Nah, ini saya mau ceritakan ya. Dokter, slide-nya belum muncul dokter. Izin dok. Belum. Izin dok. Oh, saya padahal udah. Ini sudah? Ya, sudah dokter. Tidak. Ya, jadi membedakan secara klasik tentunya lebih mudah dengan penemuan tadi segmental inversion. Nah, ini kita mengatakan juga selain tadi ada penyangat-penyangat khusus, ya, bahwa ukuran itu penting ya untuk kita lapor. Jadi kalau tadi bukan AML, ya, tapi yang tadi low attenuation fat-nya, kemudian kita bilang ukurannya lebih dari 4 cm,
ya, dan tidak ada classical finding dari oncocytoma. Nah, umumnya mereka akan melakukan reseksi karena 4 cm itu merupakan cut off, ya, probabilitas untuk terjadinya metastasis tinggi, ya, bisa sampai 80% sampai dengan 90%. Sedangkan kalau di bawah 4 cm, bahkan di dalam kepustukan ada yang mengatakan 3 cm, nah, kita masih bisa untuk observasi, ya, kalau kita tidak terlalu yakin bahwa itu adalah suatu keganasan. Tetapi kalau kita yakin itu suatu keganasan, mereka tetap melakukan yang namanya reseksi. Nah, dalam observasi itu tentunya yang saya katakan tadi, yang kita nilai adalah sub threshold growth-nya, ya, dimana kalau dalam waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan terjadi peningkatan ukuran lebih dari 1 cm, mereka pikirkan suatu keganasan yang dilakukan tindakan reseksi. Nah, ada beberapa penelitian secara meta-analisis, ya, mereka memakai threshold growth-nya, ya, itu 0,3 cm per tahun, ya, itu dievaluasi secara 34 bulan, itu menentukan metastasisnya itu kurang lebih 1%. Jadi artinya boleh dikatakan bahwa dengan kita mengobservasi 3-6 bulan itu tidak perlu khawatir, ya, karena kalaupun itu suatu proses malignansi, angka untuk metastasis, develop metastasis itu hanya 1%. Itu yang penting diinformasikan klinisi, dan itu sudah menjadi konsensus bahwa bila kita menemukan kecurigaan jinak, jangan ganas, kecurigaan jinak, kita bisa melakukan observasi sampai dengan 3-6 bulan dengan melihat pertumbuhan dari tumornya apakah lebih atau kurang dari 1 cm. Nah, saya mungkin langsung masuk ke kasus-kasus, ya. Saya akan ganti slide, ya. Saya akan bagi kasus ini dibagi dua, di mana yang pertama kita lihat adalah tumor ginjal yang dari parenkimal, ya, dan yang kedua adalah tumor ginjal dari urotelia, ya. Ya, ini case nomor 1. Sudah bisa lihat? Ya, sudah, Dok. Ya. Jadi ini contohnya misalnya tumor 45 tahun, laki-laki, ya, 45 tahun dengan keluhan left flank pain, ya, karena kita lihat ada tumor padat yang Suaranya hilang ya, Dok. Iya, BPDS. Suaranya tetap sehat. Ya, dokter. Suaranya hilang, Dok. Halo? Ini dokter, sepertinya beliau terlempar lagi dokter. Lempar lagi ya.
Oke, dokter. Suara saya sudah bisa terdengar lagi, Dok? Sudah, Sudah, Dok. sudah terdengar, tapi gambarnya belum. Oh, belum ya? Oke. Ya, Ini sudah? ya sudah dok. Ya. Jadi contohnya adalah pasien 45 tahun laki-laki dengan keluhan nyeri di kiri, dan kita melihat ada gambaran komponen padat di ginjalnya. Kemudian kita ukur corticomedullary phase-nya adalah 55, ya. Kemudian nefrogeniknya kita ukur menjadi lebih tinggi, ya, 70. Tapi saya memang nggak mencantumkan esketorik. Esketoriknya mirip-mirip dengan corticomedullary. Jadi kalau kita menemukan kasus seperti ini, yang pertama kita pastikan bahwa ini adalah solid nodul, ya, yang seperti saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, memang sudah enhance, ya, karena terjadi penyangatan dari 30 menjadi 55, artinya 25. Jadi sudah dikatakan sebagai penyangatan, ya, bukan pseudo enhancement, ya. Dan menjadi pertanyaan adalah apakah ini jinak ataupun ganas, ya. Dan kalau kita melihat di sini tidak ada komponen lemak, ya. Yang tadi saya katakan makrofat, low makrofat, makrofat yang minus, ya, yang makro. Ya, terus juga tidak menemukan adanya segmental inversion. Ya, jadi ukurannya ya memang kurang dari 4 cm, ya. Tetapi untuk kondisi yang seperti ini, ya, kalau kita memakai MRI, ya, pada pasien yang tadi ini kita lakukan MRI, dan dari MRI ini kita melihat ada yang namanya hipointens pada tepinya, ya, di T2. Bisa lihat di T2-nya lebih gelap, ya. Ya, ada kapsul. Jadi kesimpulan ini ada kapsul, ya, dengan pola penyengatan yang tadi, ya, bahwa terjadi penyengatan sampai dengan 25, ya. Jadi ini yang kita namakan RCC, ya, tipe papillary, ya. Jadi kalau RCC tipe papillary itu umumnya penyengatannya tidak terlalu eh, hebat, gitu, ya. Dia biasanya naik-naik cuma 25, 30, ya. Dan kekasan dari eh, papillary RCC itu di T2-nya ada kapsulnya. Ya, jadi RCC yang ada kapsul itu umumnya adalah tipe papillary, ya. Nah, ini jawabannya adalah papillary. Dan papillary ini kita sering katakan sebagai low grade RCC. Karena apa? Pola eh, pertumbuhannya lambat, ya. Kayak seperti eh, tumor-tumor jinak, ya. Tetapi dia eh, sebenarnya adalah ganas, ya. Dan eh, umumnya tegak, well circumscribed, dan invasinya juga umumnya tidak seperti clear cell, ya. Jadi umumnya hanya sebatas di eh, ginjal, ya. Dia jarang mengenai eh, ke lemak perirenal, ya. Beda dengan RCC, seringkali dia lewat kapsul. Kalau papillary ini biasanya masih di dalam kapsul, ya. Dan ada yang namanya pseudokapsul yang saya katakan tadi,
yang terlihat di hipointens pada T2 dan kadang ditemukan ada kalsifikasi. Dan ini pola penyengatan dari papillary ya yang saya katakan tadi, kalaupun dia menyangat, dia menyangatnya tidak terlalu hebat dan memiliki yang namanya rasio antara tumor dengan renal cortex itu kurang dari 0,25. Jadi ini merupakan tanda kekasan dari papillary. Jadi kalau tumor ginjal ganas kan paling sering adalah RCC. Dari RCC itu paling sering adalah clear cell, ya. Nomor 2 terbanyak setelah clear cell adalah papillary. Nomor 3 terbanyak setelah papillary adalah chromophobe. Ya, jadi itu secara patologi anatomi. Nah, sebenarnya saya mau ceritakan bahwa urolo itu sebetulnya tidak perlu kita bisa menjawab sampai ke papillary. Dia cukup meminta info bahwa apakah tumor tersebut jinak solid atau kistik. Kemudian yang kedua adalah jinak atau ganas, ya, karena sangat dihubungkan dengan tindakan nefrektomi. Dan yang ketiga adalah staging. Jadi ini hanya sekedar want to know nice to know aja bahwa ada yang namanya tipe papillary, ya. Nah, papillary RCC ini kadang suka ditemukan, ya, walaupun jarang sekali, adalah macrofat. Dan tentunya kalau kita menemukan adanya macroscopic fat ini sulit dibedakan dengan AML, tapi itu sangat-sangat jarang. Jadi saya tidak pernah dapat kasus yang macrofat tapi adalah papillary, ya. Biasanya macrofat umumnya adalah AML. Dan perlu digarisbawahi bahwa ada yang kita istilahnya Bosniak tipe 3 atau tipe 4, ya. Terutama di tipe 4 bila kita menemukan ada gambaran unilocular cyst dengan adanya peripheral nodul, ya. Dan itu paling sering adalah yang kita namakan kistik papillary RCC. Jadi tadi kan bahwa kistik itu pada Bosniak 3 atau 4 kalau memang misal ditemukan suatu komponen padat, ya. Kalau dia unilokuler umumnya papillary, kalau multilokuler itu umumnya adalah clear cell. Jadi itu yang saya mau katakan. Nah, ini tadi udah ngomong pseudo enhancement. Nah, ini diferensial diagnosis dari papillary RCC adalah chromophobe, karena pola penyengatannya akan mirip-mirip dengan papillary, ya. Nah, bagaimana membedakannya adalah, ya, kalau kita menemukan yang namanya spoke, ya, spoke wheel pattern atau spoke wheel appearance, itu biasanya lebih mengarah ke RCC yang tipe chromophobe. Tetapi hati-hati dengan onkositoma. Jadi akan lebih menyulitkan kita kalau kita menemukan ada gambaran yang pola penyengatannya mirip dengan onkositoma, ya, dan ditemukan juga ada gambaran spoke wheel appearance. Nah, biasanya kalau udah begini nih, yang bisa chromophobe, bisa onkositoma, biasanya wasitnya dilanjutkan dengan observasi. Dan biasanya observasi itu dikerjakan kalau ukuran tumor masih kurang dari 4 cm. Itu perlu info juga bahwa tumornya sudah besar atau tidak, ya. Kalau tumornya sudah besar, ya, lebih dari 4 cm, yang ditakutkan kalau kita masih observasi lagi akan probabilitas untuk terjadinya metastasis. Tapi kalau tumornya masih 2 cm, tetapi masih ada kemungkinan onkositoma misalnya, kita masih bisa mengobservasi 3-6 bulan, ya. Dan USG juga bisa membuat diferensiasi bahwa ini apakah
kromofob atau ini adalah papillary, yaitu dengan memperlihatkan gambaran hiperechoic. Jadi kalau pola penyengatan tadi yang bisa didede dengan kromofob, ya, dengan kita periksa USG-nya dan dia hiperechoic, kita harus pikirkan bahwa ini adalah kromofob, bukan adalah yang papillary. Ya. Kemudian renal limfoma juga merupakan diferensial diagnosis, tetapi tentunya kalau renal limfoma kita menemukan adanya retroperitoneal lymph node, ya, yang ada di sekitar tumor, ya, karena kalau papillary umumnya tidak memberikan gambaran penyebaran secara lymph node, ya, karena dia tadi low grade RTC, ya. Mucinous tubular carcinoma juga demikian, ya, akan mirip-mirip dengan papillary, tapi ini sangat jarang dan ditemukan pada perempuan. Kalau tadi papillary biasanya ditemukan pada laki-laki, ya, dan rasio tumor dengan korteksnya biasanya lebih dari 0,25, tapi ini jarang. Ya, biasanya saya mendedenya adalah dengan kromofob, ya. Kalau ditemukan adanya spoke wheel appearance, biasanya kita dede kromofob dengan onkositoma, ya. Nah, ini kasus berikutnya, kita menemukan ada suatu tumor, ya. Kemudian tumor itu eksofitik, ya. Dan menariknya adalah walaupun dia eksofitik, kita masih bisa melihat adanya kapsul ginjal, ya. Jadi saya mengatakan yang model seperti ini tidak banyak, ya, dan salah satunya adalah limfoma malignem. Jadi biasanya kekasan dari limfoma malignem adalah kapsulnya masih tetap intak walaupun dia sudah keluar kapsul. Dan ini penting sekali untuk diinfokan kalau memang ada kecurigaan limfoma, ya. Karena apa? Karena khusus buat tumor ganas yang kita bilang limfoma, mereka masih ada justifikasinya untuk melakukan biopsi, ya. Kalau kita tidak bilang limfoma, tentunya mereka akan langsung melakukan nefrektomi, apalagi kalau sudah dibilang sudah keluar dari kapsul, jadi aslinya sudah dipastikan bahwa ini adalah keganasan, ya. Dan apalagi kita lihat di sini tumornya juga sudah masuk ke vena renalis, ya. Jadi udah keluar tanda-tanda semua keganasan, ya. Keluar dari kapsul, masuk ke vena renalis, ya, infiltrasi ke vena renalis, ya. Jadi sebenarnya sudah bisa dilakukan nefrektomi, dan saya waktu itu mengatakan bahwa ini memang ganas tetapi masih dimungkinkan suatu limfoma, ya. Kemudian dilakukan biopsi dan memang hasilnya adalah limfoma malignem, ya. Dan apa yang dikerjakan oleh urologi yaitu meminta hematologi onkologi untuk terapi kemoterapi, dan syukur bahwa pasien ini tidak jadi untuk dilakukan nefrektomi karena dengan eh, pemberian kemoterapi tidak memerlukan nefrektomi. Jadi terjadi yang namanya complete response, dan sampai dengan saat ini eh, kelihatannya pasiennya masih kontrol dan baik, gitu, ya. Jadi
Izin terputus nih dokter. Saat hilang lagi. Tahu kamu. Iya dokter. Sepertinya terputus lagi dokter. Putus lagi. Sudah terlihat, Dok. Tapi suaranya belum keluar. Ya, Dok. Maaf. Nah, ini adalah tadi ya lymphoma maligno, eh, di mana eh, lymphoma maligno ini kekasannya adalah eh, satu ya tentunya hipovaskuler, ya. Dia akan memberi penyangatan yang mirip-mirip dengan papillary, ya, kalaupun dia menyangat, ya. Dan tadi ya kita sering menemukan preservasi dari kapsul, ya. Terkadang ditemukan adanya retroperitoneal adenopati, ya. Jarang ditemukan kalsifikasi dan bisa multiple. Jadi harus hati-hati ya kalau multiple ini. Ya biasanya multiple ini DD-nya 2. Kalau nggak limfoma atau metastasis, ya. Nah, tentunya kalau metastasis kita harus cari tahu primernya. Tidak ada primer, harus dipikirkan pertama kali adalah limfoma bukan metastasis. Ya, sampai terbukti dia memang bukan limfoma berarti tumor primer yang lain, ya. Dan kadang ya, limfoma itu juga bisa memberikan gambaran perirenal type. Jadi dia ada soft tissue yang padat yang hanya mengelilingi ginjalnya, ya. Dan kekasan daripada limfoma ini adalah eh, tumornya ini mengelilingi vaskuler. Jadi selain tumornya membuat preservasi dari kapsul ginjal, tumor ini juga tidak menggerogoti pembuluh darah, tetapi hanya melakukan encasement atau mengelilingi tumor, mengelilingi vaskuler. Jadi itu adalah tanda-tanda dari eh, limfoma di ginjal dan itu harus kita ketahui karena pada waktu kita mendiagnosis tumor ginjal mengarah ke limfoma, ada kemungkinan untuk dilakukan biopsi terlebih dahulu sebelum dilakukan nefrektomi, ya. Dan kalau hasil biopsi itu adalah limfoma, ada juga kemungkinan untuk dilakukan kemoterapi sistemik yang bisa menghindari dilakukan nefrektomi. Jadi penting sekali informasi dari radiologis apakah memang ada kecurigaan limfoma atau tidak yang diperlukan biopsi. Terkadang limfoma itu akan memberikan gambaran eh, bilateral tadi ya, berbentuk nodul multiple atau berbentuk diffuse. Jadi apa yang kita lihat hanya nefromegali, kemudian densitasnya heterogen tetapi tidak ada fat stranding karena kita tahu bahwa bentuk yang kayak begini bisa ditemukan pada inflamasi atau gambaran pyelonefritis, ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah adanya fat stranding. Jadi ini seperti kasus yang kami kita lihat ada gambaran nefromegali, ada KGB kecil apa positif di samping aorta dan ada densitas yang uh, inhomogen, ya, pada ginjal di kedua ginjal. Jadi waktu itu kami pikirkan ini suatu limfoma malignum. Waktu itu pasiennya datang dengan demam-demam, ya, yang tidak hilang selama 1 bulan, ya. Kemudian di diagnosis sebelumnya sebagai pyelonefritis, ya, oleh dokter sebelumnya. Kemudian dilakukan reekspertise, kita katakan ini adalah limfoma malignum.
dan akhirnya dilakukan kemoterapi dan pasiennya sembuh complete response. Jadi penting sekali pengenalan akan limfoma ini. Nah, ini secara garis besar tadi kalau mau diambil kesimpulan, yang more likely lymphoma adalah pola penyangatannya adalah hipovaskuler, vascular encasement, renal kontraversi, ya, bisa bilateral, ya, dalam bentuk diffuse atau bilateral dalam bentuk multiple. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, ada juga kasus berikutnya adalah suatu masa, ya, yang pola penyengatannya hampir sama dengan korteks. Kalau tadi ada pola penyengatan dengan rasionya 0,25. Tetapi kalau ini hampir rasionya mendekati 1. Karena korteks dengan tumornya memberikan pola penyengatan yang sama densitasnya. Dan ini biasa ditemukan pada yang namanya clear cell RCC. Jadi kalau clear cell RCC, nya ada begini, nggak ada yang lain lagi. Ya, kita namakan sebuah clear cell RCC. Kita nggak perlu ragu, ya. Dan itu ditemukan pada 70% dari RCC. Katakan bahwa tumor ganas di ginjal itu paling sering adalah RCC. Dari RCC, 70%-nya adalah clear cell. Sisanya bagi-bagi tuh. Apa itu papillary, apa itu kelompok. Ya, jadi clear cell RCC ini penting. Dan kekasannya tadi ya, bahwa korteks dan tumornya memiliki pola penyengatan yang sama, densitasnya. Ya, artinya kekuatan penyengatannya. Dan clear cell RCC bisa juga kistik, yang saya katakan. Apakah multilokuler atau unikuler? Biasanya kalau multilokuler, itu yang kita namakan kistik RCC. Ya. Kadang ditemukan adanya FET, tetapi FET-nya yang mikroskopik, bukan yang makroskopik. Karena kalau FET makroskopik umumnya adalah angiomyolipoma. Dan tentunya sifatnya adalah infiltratif, invasi, dibandingkan tadi papillary. Biasanya sudah mengenai lemak perirenal. Ini adalah pola penyengatan yang tadi yang saya sudah ceritakan, bahwa clear cell itu di atas, ya, paling kuat, ya, dan pelan-pelan HU-nya akan turun, ya. Nah, ini DD-nya adalah onkositoma, balik lagi, ya, bahwa onkositoma merupakan diferensial diagnosis dari RCC, ya. Dan kalau ditemukan segmental juga akan apa namanya klasik. Jadi ini bisa salah satu yang membedakan dengan RCC yang clear cell maupun yang kelompok. Nah, kasus berikutnya adalah sama seperti yang tadi, ya, limfoma, ya, dia keluar, tetapi kita tidak melihat yang namanya kapsul, ya. Dan apa yang kita lihat ada komponen nekrosis, ya. Kalau clear cell atau papillary itu umumnya nggak ada nekrosisnya, tapi kalau kita melihat ada bentuknya irregular nekrosis, ya, harus hati-hati. Yang kita namakan medullary collecting duct. Jadi ini ada kasus kita, ya, medullary collecting duct. Ini jarang sekali, tetapi highly agresif. Kenapa? Kadang-kadang kita ketemu tumornya nggak besar-besar banget, bentuknya tadi irregular, ada komponen nekrosis, totonya sudah metastasis di paru. Nah, itu juga harus hati-hati. Itu yang kita namakan medullary collecting duct, ya. Nah, tadi salah satu yang membedakannya adalah renal lymphoma, tetapi ada preservasi kapsul, ya. Nah, ini sangat-sangat jarang, ya. Apa namanya, renal medullary carcinoma ini juga salah satu diferensial diagnosisnya, tapi jarang dan ditemukan biasanya waktu usia muda, ya. Nah, ini contoh renal medullary kapsul, ya. Ini hanya ada di buku. Saya belum pernah menemukan kasusnya, ya. Nah, kasus berikutnya ini contoh, ya, bahwa ada tumor, ya, dan tidak eksofitik, ya, tidak eksofitik. Beda kalau tidak eksofitik, kalau dia tumornya lebih sering adalah endofitik, sehingga menyebabkan gambaran ginjalnya relatif bisa kita lihat konturnya, ya. Nah, kalau kita ketemu dia tidak eksofitik atau endofitik, kemudian kontur ginjalnya itu tidak deformitas, ya, itu umumnya yang kita namakan TCC, ya, atau urothelial cancer, ya. Jadi
urothelial cancer ini adalah tumornya asalnya dari sistem pelviokalises. Kalau tadi kan tumornya semua berasalnya dari parenkimal. Kalau ini dari uh, pelviokalises, ya. Dan dari pelviokalises ini tentunya kita harus bedain ya dengan cara tadi, apakah endofitik, kemudian kontur ginjalnya masih preserve, dalam arti masih membentuk ginjal. Kalau tadi kan esofitik berarti ada yang nonjol. Nah ini dan ada hidronefrosis atau tidak. Jadi itu adalah tanda-tanda tumor berasal dari urotelial. Kenapa kita harus bisa bedakan? Ya karena khusus buat tumor urotelial dia bisa yang namanya dropping metastasis. Ya beda dengan tumor ginjal arsisi tadi yang dari parenkimal. Sehingga apa? Kalau ada dropping metastasis, jangan pernah lupa kalau lesinya ada di atas, lihat juga di bawah, ya di buli atau di ureter. Terkadang kita bilang sama klinisinya, tumornya di atas. Nggak lama kemudian, 6 bulan kemudian, tau-taunya ada lagi tumornya di buli-buli. Padahal sebenarnya sebelumnya sudah kita bisa melihat ada tumor di buli, karena urothelial karsinoma itu sering ditemukan yang namanya dropping metastasis. Yang paling sering adalah TCC, ya. Tersering kedua adalah squamosarsinoma, dan berikutnya adalah adenokarsinoma. Jadi 3 patologi anatomi ini yang sering mendominasi urothelial tumor dari sistem Tractus narius. Ya. Dan secara histologi dibagi 2, papillary dan non papillary, dan ini tidak perlu kita sampai seperti ini. Ini hanya bisa kita prediksi dengan pola pertumbuhannya apakah lambat atau tidak. Dan khusus buat tumor di urotelial, ya, kalau untuk melihat sesuatu yang masih early, tolong dilihat dalam bentuk sequence ekskretorik. Jadi ini perlu diingat baik-baik bahwa kalau tumornya sudah mulai besar, tentu dari sequence nefrogenik akan terlihatan tumor di sistem pelviokalises. Tapi kalau tumornya masih kecil, ya, masih bersifat flat gitu, itu biasanya sering terdeteksi di sistem ekskretorik. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Karena kadang pasien datang dengan hematuri, terus kita bilang, oh normal, padahal kita belum melihat di sistem ekskertoriknya apakah ada filling defect atau tidak. Nah, mengenai filling defect ini tentunya kita harus meyakini bahwa kepadatan di sistem pelviokalises, ureter, dan buli ini bukan merupakan suatu clot, ya. Jadi penting sekali untuk menghitung HU sebelum dilakukan pengukuran HU setelah kontras, karena bisa saja sebelum kontras diberikan HU-nya sudah tinggi, ya, di atas 40 kurang dari 80, dan itu sering kita namakan clot, ya, atau hematom. Karena seringkali tumor urotelial ini datang dengan hematuri. Jadi kita harus tahu apakah lesi padat yang di sistem Tractus narius ini lesi padat tumor atau clot gitu, ya. Nah, itu harus info prekontrasnya apakah sudah terjadi peningkatan Hounsfield unit yang menunjukkan adanya suatu hematoma, ya. Nah, ini contoh yang membedakan bahwa tumor ini asalnya dari sistem pelviokalises atau asalnya dari parenkimal. Di mana kalau yang dari sistem pelviokalises, ya, akan memberikan gambaran bead shape. Jadi bead shape ini akan memberikan gambaran kontur dari ginjalnya masih preserve, ya. Sedangkan kalau yang ball shape, kita melihat ada gambaran eksofitik sehingga ada bulging dari
kontur ginjal. Ya, ini penting sekali untuk kita berikan informasi. Bean shape ini selain TCC bisa ditemukan pada kondisi limfoma. Ya, limfoma tentunya kalau limfoma ini asalnya dari parenkimal ya, bukan dari urotelial. Jadi sekedar informasi bahwa bean shape ini bisa ditemukan pada limfoma. Ya, kalau istilah di dunia radiologi itu faceless kidney. Nah, itu saya katakan tadi kalau TCC ini atau urothelial cancer ini tendensi untuk multisentrik. Jadi tolong kalau memang kita sudah diagnosis sebagai tumor urothelial atau di sistem peviocalyces, jangan pernah lupa melihat mata kita di ureter dan di buli. Ini contohnya early TCC, ya. Apa yang kita lihat adanya satu filling defect ya pada fase ekskretorik, ya, filling defect atau penebalan pada fase ekskretorik, ya, supaya kita bisa menemukan ini kalau kita mencurigai hematurinya disebabkan karena tumor di urothelia. Nah, khusus buat squamous cell carcinoma, tadi kan nomor 2-nya adalah squamous cell carcinoma setelah TCC, seringkali ditemukan adanya batu, ya. Jadi kalau kita temu adanya batu, kemudian di samping batu ada bagian padat, ya kita harus lapor karena jangan-jangan itu adalah squamous cell carcinoma. Ya, karena apa? Karena squamous cell carcinoma secara patofisiologi itu berasal dari inflamasi kronis, ya, batu, yang dimana degenerasi menjadi malignansi. Jadi tolong diinfokan kepada klinisi kalau memang ditemukan adanya lesi padat, ya. Walaupun demikian, diferensial diagnosis kalau ketemu lesi padat di sekitar batu adalah terbentuknya granuloma, ya. Tetapi nggak apa-apa, ya, kita bisa membedakan itu granuloma ataupun malignansi nanti dengan menggunakan MRI dengan melihat gambaran diffusion weighted image-nya apakah restriksi atau tidak. Jadi dengan adanya lesi padat di sekitar batu, ada justifikasi kita melanjutkan pemeriksaan MRI untuk memastikan apakah lesi padat tersebut memang malignansi atau bukan, supaya nanti dokter urologinya akan memberikan pengobatan yang tepat gitu ya. Kalau memang itu murni batu dengan infeksi ya dikasih antibiotik, kalau memang bukan ya kita lakukan nefrektomi. Nah, ini contoh limfoma malignum kasus kita juga, kita bisa melihat ada pembuluh darah yang yang di tumor dengan pembuluh darah, dan pembuluh darahnya relatif aman, ya, dan biasanya limfoma malignum itu tidak akan memberikan gambaran hidronefrosis, ya, seperti pada kasus ini. Ya, jadi itu yang membedakan dengan TCC. TCC umumnya ditemukan adanya hidronefrosis. Karena limfoma ini sifatnya diffuse, jadi dia umumnya mengisi seluruh sistem pelviocalices, sehingga tentunya nggak akan ada terjadinya hidronefrosis, beda dengan TCC karena sifatnya multisentrik tadi. Nah, ini sekedar hanya informasi ya kasus kita, dan ini salah satu juga sudah dipublikasi di jurnal. Ada tumor yang renal cell carcinoma, ya, itu mimicking TCC, ya, di mana tumor dari parenkimal ini rupanya juga bisa masuk ke ureter, ya. Contohnya ini ureter. Jadi kalau mau mau diceritakan bahwa dunia kedokteran ini tidak ada yang tidak mungkin, ya, bahwa bisa saja RCC itu memiliki pola
imaging yang mirip dengan urothelial cancer, yaitu bisa masuk ke sistem pelviokalis bahwa sistem pelviokalises yang tentunya sulit dibedakan dengan tumor dari urothelial yang memang berasal dari sistem pelviokalises atau dari ureter. Ini kasus lesi kistik ya, dan kalau kita lihat di sini ada multiloculated ya, dan multiloculated dengan septa yang tipis ya, dengan septa yang tipis ya, dan setelah dilakukan reseksi eh, tentunya kita bisa menduga bahwa ini adalah multilokuler RCC. Pertanyaannya, ini kita bikin Bosniak berapa ya gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa ada lesi kistik, kemudian ada septa dan septanya mungkin tipis ya, kita bilang ini Bosniak 2F. Tapi pertanyaannya kenapa Bosniak 2F ini di nefrektomi? Sebenarnya ada cerita lanjutannya bahwa sebelum sebelum gambar ini ada satu gambar di mana lesinya masih kecil ya, dan dalam waktu 6 bulan terjadi peningkatan ukuran ya dari lebih dari 1 cm. Itulah kenapa dasarnya bahwa pada kondisi terjadi peningkatan ukuran dalam waktu 3 sampai 6 bulan lebih dari 1 cm gitu ya, walaupun gambarnya seperti Bosniak 2F, tetap kita harus sarankan untuk dilakukan nefrektomi. Dan terbukti memang ini adalah multilokular RCC dengan tipe clear cell sesuai dengan kepustakaan di buku bahwa kalau ketemu multilokuler harus dipikirkan sebagai clear cell. Kalau unilokuler harus dipikirkan sebagai papillary RCC. Ya ini tadi ya membedakan unilokuler dan multilokuler, dan bisa memberikan gambaran septa yang tebal atau dengan komponen padat yang masuk dalam kategori 3-4 ya, kalau nanti kita menemukan komponen septa tebal. Kalau lihat dari kasus tadi, tentunya septanya masih tipis. Kalau didiemin nanti jadi septanya tebal. Jadi tentunya observasi di sini penting pada yang Bosniak 2F ya. Jadi kalau ketemu Bosniak 2F tolong diobservasi 3 sampai 6 bulan, karena tidak menutup kemungkinan 2F ini akan menjadi lebih besar ya, dan itu sebagai suatu tanda suatu proses keganasan. Kistik nefroma itu juga merupakan suatu diferensial diagnosis. Kita pernah dapat kasus kistik nefroma apa mirip-mirip dengan Bosniak 3, di mana septanya menjadi tebal ya, dan tentunya sulit dibedakan dengan proses malignansi ya. Jadi setelah diambil baru kita menyadari bahwa Bosniak 3 ini tidak selalu ganas ya. Jadi ada yang jinak yang mirip dengan ganas, namanya kistik nefroma. Dan kasus berikutnya, nah ini saya katakan tadi, kalau kita menemukan adanya satu gambaran lemak ya di ginjal yang makrofat, artinya dengan Hounsfield unit tertentu, nah ini harus dipikirkan sebagai angiomyolipom, renal angiomyolipom. Ya, di mana angiomyolipom renal ini adalah satu tumor jinak. Dan angiomyolipom ini kalau di USG-nya akan memberikan gambaran hiperekoik. Tapi sekali lagi ingat bahwa ada yang namanya low fat angiomyolipom ya, dan itu sulit dibedakan dengan RCC walaupun dikit ya, sekitar 5-10%. Nah, angiomyolipom ini gitu bisa bilateral. Jadi kalau kita ketemu angiomyolipom itu bilateral, jadi jangan pernah lupa kadang-kadang itu merupakan suatu sindrom, artinya bisa ditemukan adanya kelainan di organ lain. Salah satunya adalah tuberous sclerosis ya, yaitu di kepala. Jadi tolong disarankan kalau ketemu angiomyolipom bilateral
suruh MRI kepala gitu loh kesimpulannya, karena bisa eh, ditemukan yang namanya tuberosklerosis, ya. eh Sekitar eh, 10-20% ya angiomielipom yang bilateral ditemukan adanya tuberosklerosis. Nah, ini saya bilang minimal fat angiomielipom ya, ditemukan 5% kasus, atau kita istilahnya minimal fat AML ya, dan kita tidak menemukan adanya makroskopik fat ya. Makroskopik fat itu akan terlihat dari sequence fat supresi. Kalau di CT scan akan dilihat dari HU tadi, dia masuk HU yang makroskopik. Tetapi kalau di MRI baru kita bilang suatu fat yang makro kalau dia tersupres dengan fat supresi, ya. Dan kalau kita nggak menemukan lemak yang makro ini, akan bisa memberikan gambaran seperti RCC, clear cell, ya. Ya, di mana salah satu yang mesti bedain ini low fat atau minimal fat angiomielipom dengan clear cell, ya, kalau kita menemukan adanya komponen kalsifikasi. Kalau komponen kalsifikasinya banyak, ya, dominan, ya kita harus pikirkan sebagai RCC clear cell. Tapi kalau nggak ada, karena AML itu tidak pernah memberikan gambaran kalsifikasi. Jadi kalsifikasi itu menjadi salah satu pegangan ya, untuk memastikan bahwa ini low fat angiomielipom atau RCC. Ya, jadi kalsifikasi yang penting di sini. Ya, tapi kembali lagi kan kalsifikasi belum tentu ada. Ya, kalau ada bisa menjadi pegangan. Nah, ini eh, minimal fat angiomielipom, apa yang kita bisa lihat, ada penyangatan ya di apa namanya di lesi padatnya, tetapi kalau kita lihat di MRI-nya ada hipointens di maaf, intens di outface-nya. Jadi kalau kita menemukan ada hipointens di outface-nya, berarti kan ada komponen lemak yang mikro. Nah, diferensial diagnosis adanya komponen lemak yang mikro itu, satu adalah low fat angiomielipom, dua adalah RCC. Ya, jadi dua tadi. Nah, berikutnya kita lihat adanya kalsifikasi. Kalau ada kalsifikasi, tentunya kita pikirin adalah RCC. Kalau tidak ada kalsifikasi, ya, ya masih tetap dua-duanya ada, masih bisa. Nah, gimana membedakannya? Mau nggak mau harus di nefrektomi untuk dipastikan apakah ini low fat angiomielipom atau RCC, ya, yang tipe clear cell. Jadi demikian secara konklusi, saya sedikit mau memberikan sebuah protokol, ya. Sebentar. Apakah sudah kelihatan? Ya, Ya, sedikit saya tambahkan mengenai protokol, mungkin siapa tahu bisa menjadi pegangan bersama, bahwa kita tahu bahwa tadi kan tumor ginjal kita sudah memberikan satu algoritma. Pertama adalah WSG, yang yang kedua adalah CT ataupun MRI, ya, di mana CT MRI sangat tergantung dari WSG ditemukan apakah kistik atau padat, ya. Kalau kistik lebih baik adalah MRI, kalau padat adalah bisa dilakukan CT ataupun dilakukan MRI.
Nah, ini yang kita lakukan pemeriksaan CT scan, ya, yang tentunya eh, merupakan pemeriksaan yang standar, yang namanya single bolus technique, ya, di mana kita masukin kontras, ya, dan saya rasa di Malang juga melakukan ini single bolus technique, dan di beberapa rumah sakit juga melakukan single bolus technique, ya, di mana kita masukin kontras, ya, kemudian secara dinamik kita ambil beberapa eh, foto, ya, di corticomedullary phase, di nephrogenic phase, di excretory phase, ya, dan ini tergantung dari waktu kan tentunya. Jadi apakah berapa detik, ya, nephrogenic 100 detik, excretorik bisa 5 menit, corticomedullary bisa 30 detik, dan lain sebagainya. Tentu ini eh simple, teknik yang simple, ya, dan tapi punya limitasi. Limitasinya tentunya high dose radiation, ya, dan itu bisa sampai 35 milisievert, ya. Ini nggak apa-apa kita kerjakan, ya, terutama pada pasien-pasien yang high risk, ya. Artinya gini, kalau kita mencurigai secara USG-nya bahwa ada tumor, kemudian kita pakai single bolus teknik, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena udah ada tumornya kan, ya, bahwa di USG kita menemukan ada nodul padat, gitu, jelas. Tapi kalau misalnya USG kita tidak menemukan ada nodul, tetapi klinis ada hematuri. Nah, kita pengen tahu nih, hematurinya kenapa ya? Padahal tidak ada batu, ya, di non kontrasnya. Ya, ya, itu yang kita namakan memakai uh, split bolus teknik. Ya, jadi split bolus teknik ini sebenarnya untuk mereduce dosis radiasi, dan biasanya pada yang low risk patient, ya, misalnya orang masih muda atau ya mikroskopik hematuri, kan sering kita ketemu tuh medical check up ada hematuri yang mikroskopik, ya, terus di CT scan non kontras nggak ada batu, terus mau dilanjutin apa namanya, kontras. Nah, kita namanya pakai split bolus untuk ngurangin dosis radiasi, dan ini kita sudah kerjakan, gitu ya. Jadi eh, kita kasih eh, dosis kontras 30% aja. Jadi tadinya kita misalnya eh, memakai 100 cc misalnya, gitu, kontrasnya. Kita cukup kasih 30%. Ya, kemudian 5 menit kita masukin lagi yang 70%, ya. Dan apa yang kita lihat, ya, di sequence combine antara nephrogenic dengan excretory phase, kita akan melihat gambaran parenkimal dan sekaligus gambaran sistem belviochalices. Nah, jadi kita men-skip sequence nefrogenik, ya, bisa dipahami, ya, karena normalnya kan kita dapat eh, eh, 4 sequence, ya, jadi non kontras, kemudian corticomedullary, nefrogenik, dengan excretorik, jadi ada 4 kali tembakan di sini. Tapi kalau ini cukup 2 tembakan, jadi corticomedullary kita nggak usah. Kemudian yang kita kerjakan berarti kombinasi dengan nefrogenik dan excretorik, ya, kemudian kita adjusting post processing. Jadi tentunya dengan split bolus teknik ini pada yang low risk patient akan jauh untuk mengurangi dosis radiasi. Dan tentunya perlu informasi, kenapa sih kita nggak perlu pakai corticomedullary phase, ya? Karena pasien kan datang dengan mikroskopik hematuri. Jadi kalau hematuri kan pilihannya adalah either tumornya berasal dari parenkimal atau dari sistem pelviochalices, sehingga kombinasi nefrogenik dengan excretorik itu harus jelas, tetapi corticomedullary-nya nggak perlu, ya. Kalau memang jelas-jelas tumor, corticomedullary perlu karena untuk melihat feeding artery, ya. Tetapi kalau ini sesuatu yang bukan high risk patient atau low risk, kan memang belum tahu adanya tumor. Jadi yang paling penting adalah apakah ada tumor atau tidak.
Nah, itu kita bisa lakukan yang namanya split bolus teknik, ya. Dan tentunya split bolus teknik ini sangat-sangat eh, menunjukkan eh, eh, perbedaan dosis radiasi yang eh, sangat-sangat rendah, gitu ya. Eh, karena dapat menurunkan sampai dengan 65% eh, milis apa m ininya kilovolt apa ininya milisievertnya. Jadi itu penting sekali. Nah, berikutnya juga pada beberapa kasus, ya, kita bisa mengerjakan dengan menggunakan diuretik, ya, furosemik untuk eh, men, apa namanya, untuk mendilatasi sistem pelviokalises, ya, atau kita lakukan oral oral hydration, ya, 500 cc yang harus habis dalam waktu 20 menit, ya, sebelum dilakukan eh, tindakan. Jadi saya mau ceritakan bahwa kalau mau mengerjakan CT urografi, baik itu single teknik ataupun split bolus teknik, pasiennya disuruh minum, ya, disuruh minum kurang lebih 500 cc, ya, sampai 1000 cc 20 menit sebelumnya, supaya sistem pelviokalisesnya akan terdilatasi, ya. Dan ini penting sekali kalau kita mau menemukan tumor-tumor TCC yang early, ya. Karena kalau TCC yang early hanya bisa kita lihat adanya filling defect di sistem pelviokalises. Mungkin itu yang sedikit saya akan mengenai eh, apa namanya TCC ini. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Silakan PPDS mungkin ada yang ditanyakan. Mohon izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Oke, ini tadi dikatakan kalau misalnya untuk yang limfoma itu, tadi kan DD-nya adalah pyelonefritis. Berarti limfoma itu yang tidak ada fat stranding ya, dokter? Yang pyelonefritis yang ada. Mohon maaf, gimana putus-putus? Yang tadi untuk DD-nya, limfoma pada renal itu kan salah satunya Oh iya, pyelonefritis. pyelonefritis, betul. Jadi Oke, yang membedakannya itu adalah satu, ditemukan KGB. Tentunya KGB-nya adalah KGB malignancy, ya, bulat-bulat itu biasanya terjadi pada limfoma. Yang kedua, dominan fat stranding-nya. Jadi kalau kita ketemu ada eh, fat stranding yang dominan, ya kita pikirin pyelonefritis dulu tentunya, ya, dibandingkan limfoma. Tapi kalau bersih bagus, ya, nggak dominan, apalagi ada KGB, itu harus pikirin satu keganasan, ya, bukan pyelonefritis. Dan biasanya, ya, kalau pyelonefritis akan terjadi penyangatan pada mukosa sistem pelviokalises, ya. Jadi kelainannya kan di pelviokalises, namanya pyelonefritis, ya. Sedangkan limfoma itu kelainannya kan di parenkim. Parenkimnya bisa sama, yaitu dikasih kontras, dia tidak menyangat, bagus gitu, ya. Jadi gambaran kayak tadi, tidak terlalu terang di fase nefrogeniknya. Jadi kayak mirip kayak pyelonefritis, karena pyelonefritis kan selain mengenai sistem pelviokalisis, dia bisa mengenai parenkimnya. Jadi gambaran keterlibatan parenkimnya bisa sama. Tetapi untuk pelviokalisisnya, kalau pyelonefritis biasanya disertai adanya penyangatan mukosa pada sistem pelviokalisis. Ini penting sekali di dalam nanti memastikan apakah memang ini suatu proses keganasan atau inflamasi. Terima kasih. berarti yang oke, berarti yang banyak fast strandingnya yang inflamasi tadi, dokter, yang Betul, pyelonefritis. betul. Ada yang lain? Silakan. Ada 5 menit lagi. Silakan. Ada dari kandidat mungkin?
Cukup? Ya. Ini anu ya dokter ya, untuk prostatnya belum sempat ya dok. Betul. Jadi nanti kita akan jadi satu prostat dengan vesika. Oh, Tumor kan kita belum ya, juga tumor buli belum ya. Oke, oke, oke. tumor sama prostat. Ya. Jadi saya boleh ambil kesimpulan pada hari ini pada sistem pelviokalises pertama peranan radiologi adalah satu menentukan solid atau kistik yang pertama. Kemudian kalau kita menemukan kistik pada kategori Bosniak 1 sampai dengan 2 kita bisa yakinkan bahwa itu nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau sudah sampai ditemukan adanya septa tipis, ya artinya sudah masuk pada kategori 2F, kita observasi ya 6 bulan. Ya, kalau memang dalam observasi aman, ya aman gitu ya. Tapi kalau kita sudah menemukan gambaran Bosniak 3 atau Bosniak 4 pada USG-nya, tentunya kita harus melanjutkan pada pemeriksaan CT scan ataupun MRI, dan MRI lebih superior daripada CT scan. Kalau itu kita bicara cystic lesion. Tapi kalau kita bicara solid, tentu yang perlu diinformasikan pada klinisi adalah satu, apakah solid itu suatu AML atau non AML. Ya, dan ada classical AML tadi ya, ditemukan macroscopic fat. Kalau yang non AML, ya, tentunya kita harus bisa memastikan bahwa ini adalah jinak ataupun ganas ya. Walaupun jinak dan ganas itu pada kondisi tertentu sulit ditentukan ya. Dan tolong diingat ada kriteria classical yang jinak yang namanya segmental inversion. Karena yang jinak ini diferensial diagnosisnya adalah onkositoma dengan low fat angiomyolipoma ya. Sedangkan yang ganas itu banyak ya, RCC paling banyak, bisa limfoma ya. Jadi itu sub-subnya adalah banyak. Khusus buat limfoma tolong juga diingat karena ada kemungkinan limfoma bisa dilakukan dengan terapi kemoterapi tanpa operasi. Sehingga kita harus bisa memberi pandangan pada klinisi bahwa tumor yang dihadapi adalah memerlukan biopsi sebelum dilakukan tata laksana selanjutnya. Ya. Jadi berikutnya adalah saya memang tidak banyak bicara di sore hari ini adalah staging dan nephrometry score ya. Dan itu lihat aja sih sebenarnya di dalam buku ya, bahwa staging dan nephrometry score itu juga sangat perlu dilapor karena berhubungan dengan tata laksana ya. Khusus buat nephrometry score dalam menentukan apakah memang dilakukan total nefrektomi atau parsial nefrektomi. Kalau staging kan menentukan apakah ini dioperasi atau tidak. Ya, tapi kalau nephrometry score itu dalam menentukan apakah di total nefrektomi atau di parsial nefrektomi. Jadi itu yang bisa saya infokan ya dok pada sore hari ini sebagai resume perkuliahan kita. Terima kasih dok. Terima kasih banyak Dr. Saad ya. Jadi banyak ilmu informasi baru, kemudian terutama protokol dan juga tahap-tahapan kalau kita melihat adanya lesi di renal ya. Untuk selanjutnya bisa kapan dokter ya? Halo? Ya sudah, nanti kita janjian. Bisa Senin atau Selasa, enaknya dokter aja. Oh gitu. Ya. Iya, iya. Iya. Juga jam 3. Jam 3 ya. Atau mudah-mudahan kalaupun telat 3:30 deh. Ya, Kadang-kadang takutnya jam 3 tadi ada online dengan dekan, saya diminta datang. Belum selesai. Karena ada rencana mereka meminta kita membuka program
Velo dan konsultan, Dok. Dan yang terpilih untuk membuka velo dan konsultan adalah divisi abdomen karena dinyatakan sudah Ya, statis gitu. iya, ya. Ya kalau kalau apa itu apa velo dan subspesialis kita mendaftar ya dok ya, mohon nanti bisa diterima. Ada kita supervisor yang sudah ditunggu-tunggu Inden dok, lama kapan bukanya ini gitu. inden ya dok, nomor 1 indennya. Nomor satu dari ya FKUB ya dari Malang ya dok. Iya, iya, saya tadi makanya tadi di rapat saya dipanggil online ya abdomen jadi disuruh Iya, bikin itu ya. kurikulum dan lain-lain. Karena kan sekarang udah hospital atau universitas based kan. Ya, Jadi dianggap di radiologi abdomen udah bisa nih karena banyak program-program. hebat. Ya mudah-mudahan tidak lama-lama ya dok ya. Iya, dokter. Ya, kabar baik bagi kami dok. Iya. Sudah ditunggu. Oh ya, sebentar juga informasi Ya, kita akan ada acara acar ya, di Chengdu ya, China, siapa tahu mungkin PPDS atau para staf. Jadi ada istilah Asia Pasifik Abdominal Radiologi ya. Flyernya ada dok. Flyernya sudah Nanti flyernya nanti saya kasih ya, itu di China. Itu biasanya kita lakukan tiap 2 tahun dan tahun ini ya saya salah satu pembicaranya di situ. Dan juga nanti akhir tahun juga ada acara di Eropa ya, jadi di ESUR maupun ESGAR ya. Ya. Indonesia juga salah satu yang dipilih. Baik dok, itu aja yang bisa diberikan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya sore hari ini. Insya Allah kita nanti janjian dulu ya dok ya, saya WA dokter hari Senin atau hari Selasa. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk dokter Sahat. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Diundang ke Malang dok, dok. Ya kapan ke Malang dok supaya lebih mantep. Iya. Udah kangen dokter Sahat ini kayaknya. Ya itu. Terima kasih. Izin live ya dok, makanya. Monggo, silakan. Oke. Terima kasih ya. Selamat menyiapkan buka puasa. Ini ada yang enggak puasa ini perempuan ini kecap-kecap mulutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima kasih, dokter. Dok.